Oke. Oke, selanjutnya Ibu Agustin ya. Nah, Ibu Agustin silakan paparkan materinya atau sampaikan materi yang akan dijelaskan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Agus Ayu. Saya dari Hadrah Timur, asal instansi saya PKI Rawamangun. Di sini saya akan memaparkan atau membawakan materi dengan tema prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ya. Di sini Ibu sudah clear ya? Ya, udah kelihatan, Bu? Sudah bisa dilihat semua? Ya, lanjut, Bu. Ibu yang lain. Ya. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kurikulum tersebut bisa juga diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ada beberapa hal yang tercantum dalam prinsip pengembangan kurikulum ini. Ada 5 ya, di antaranya berpusat pada peserta didik. Yang kedua, yang ketiga, esensial, 4, akuntabel, dan 5, mengembangkan pemangku kepentingan. Di sini langsung lanjut ke slide kedua, Bu. Kurikulum yang berpusat pada peserta didik itu adalah peserta didik yang merupakan pendekatan untuk pendidikan yang terfokus pada kebutuhan peserta didik. Bukan orang lain ya, Bu. Yang terlihat dalam pendidikan proses seperti guru dan administrator. Adapun manfaat kurikulum yang berpusat pada anak itu, satu, memperkuat motivasi peserta didik, dua, meningkatkan komunikasi, mengurangi perilaku mengganggu, membangun hubungan peserta didik dengan guru, mendorong aktif belajar, serta tanggung jawab untuk seseorang belajar secara mandiri. Itu manfaat dari kurikulum yang berpusat pada peserta didik ya. Lanjut ke slide 3, Bu. Kontekstual. Ya. Yang kedua ini kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan suatu proses pendidikan yang bertujuan memotivasi siswa atau peserta didik untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Jadi, secara kontekstual ini kita bisa mengonekkan pembelajaran dengan kebiasaan anak, seperti kebiasaan mereka di lingkungannya masing-masing atau di lingkungan sekitar instansi ya, Bu, di sekitar lingkungan sekolah kita masing-masing. Lanjut di slide 4, Bu.
Nah, yang keempat, ini secara pembelajaran, pengembangan kurikulum secara esensial. Esensial sendiri dapat diartikan sebagai materi dasar, penting, pokok, yang perlu dipahami atau dikuasai oleh peserta didik. Ini bisa dilihat dari berbagai acuan praktis, misalnya sebagian dari acuan ini adalah kurikulum, standar kompetensi lulusan, dan atau modul soal ujian sebelumnya. Lanjut, Bu. Yang keempat ya. Yang keempat ini cara akuntabel. Cara akuntabel ini dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Ya, sesuatu yang bersifat akuntabel selalu bisa dipertanyakan dan dipermasalahkan serta ada konsekuensinya. Berbasis akuntabel ini erat kaitannya dengan transparansi atau aktivitas yang tidak bisa ditutup-tutupi. Jadi misalnya seperti laporan capaian pendidikan anak, pembelajaran anak gitu ya, seperti rapor misalnya, itu kan berbasis akun ya Bu, akuntabel, yang itu bisa dilaporkan kepada orang tua, misalnya 6 bulan sekali atau tahun sekali. Lanjut Bu. Yang terakhir, secara melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ini juga dapat diartikan sebagai segenap pihak yang terkait dengan permasalahan yang sedang diangkat. Nah, pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan satu, kepala sekolah, guru, komite sekolah, orang tua, peserta didik. Nah, setiap pemangku kepentingan ini ada peranannya masing-masing ya. Yang pertama, peranan kepala sekolah. Misalnya, peranan kepala sekolah ini bisa juga sebagai pembuat keputusan, misalnya, terus memberi arahan, dukungan, dan memfasilitasi kebutuhan sekolah, serta penanggung jawab kebijakan. Terus peranan guru ini ada sendiri, misalnya menjadi pelaksana program sekolah. Itu kita bisa membuat capaian pembelajaran misalnya. Yang kedua, menuntun murid menjadi motivator, fasilitator, serta pengajar, dan menjadi sahabat anak. Jadi kita bukan cuma mengajar begitu saja ya Bu, kita bisa juga jadi teman curhat anak. Misalnya anak ingin bercerita tentang pengalamannya kemarin atau hari ini, kita bisa mendengarkan dengan baik cerita mereka, serta memberikan umpan balik kepada peserta didik. Ketiga, komite sekolah. Komite sekolah ini berperan sebagai narahubung sekolah dengan orang tua misalnya. Terus memberikan pertimbangan terhadap program sekolah. Jadi kita juga berkaitan dengan komite sekolah. Orang tua peserta didik. Orang tua peserta didik ini biasanya sebagai pendukung berjalannya kurikulum yang digunakan satuan pendidikan. Jadi orang tua peserta didik ini membuat keputusan ataupun melarang atau bagaimana. Orang tua peserta didik ini hanya bisa mendukung berjalannya kurikulum yang sekolah gunakan.
Mungkin itu yang terakhir. Mungkin ada yang belum jelas dari Ibu, boleh. Atau ada yang menambahkan tentang materi ini? Saya persilakan Ibu-Ibu. Saya mau bertanya, boleh? Boleh. Silakan Ibu Juliana. Oke, saya mau bertanya. Pertanyaannya gampang saja, Bun. Pertanyaannya, Iya aja. Ya, benar. mengapa pengembangan kurikulum harus berpusat pada peserta didik? Seperti itu, Bun. Oke, terima kasih. Oke. Ada lagi? Atau ada yang ingin menjawab dari ibu-ibu yang lain? Halo. Di sini Jadi dengar, keluar Bun. siapa ya? Ya. Ada yang sudah keluar ya, Bu, dari Mungkin jaringannya, Bu. Oh iya. Oke, tidak ada yang bertanya. Kalau gitu saya jawab ya, Bu. Sebisanya saya ya, Bu. Siap. Tadi pertanyaannya apa, Ibu? Mengapa pengembangan kurikulum harus berpusat pada anak? Iya, karena di sini kita guru kan kita mengajar peserta didik atau siswa ya Bu. Jadi yang menjadi sasaran itu peserta didik, bukan lagi orang lain, bukan guru atau kepala sekolah atau orang tua. Jadi yang akan mencapai pembelajaran itu adalah peserta didik. Jadi kita harus fokuskan kepada peserta didik. Mungkin begitu ya Bu. Bagaimana Ibu Juliana? Puas atau tidak dengan jawaban saya? Siap. Paham, Bunda. Oke. Nah, sudah tidak ada lagi. Oke, kalau memang tidak ada lagi, itu ya Ibu-Ibu. Kiranya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.